Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali masuk pembelajaran daring, yang mana materi kita hari ini adalah mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagian A, kebinekaan bangsa Indonesia. Selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa. Nah, alat-alat pemersatu bangsa itu adalah yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan yang serasi. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan lancar. Nah, sekarang bagian B, yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, kata nasional berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti yang pertama secara politis. Nah, kalau secara politis ini yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, bagian B secara antropologi. Nah, maksudnya adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Howard Reggins, integrasi bangsa adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, yang kedua, syarat-syarat integrasi. Yang pertama atau bagian A, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan yang lainnya. B, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, sekarang bagian C, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Bagian A, faktor pembentuk integrasi nasional itu adalah pertama, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan adanya faktor sejarah. Kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dikatakan dalam Sumpah Pemuda. Keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 8, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9,
adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kan 10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, bagian B, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, sekarang bagian D, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Sedangkan di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan berbentuk konflik, perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan di antara gangguan keamanan di wilayah berupa pelintas perbatasan wilayah secara legal, penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan, yaitu pertama, strata mutlak. Nah, dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Nah, yang ketiga, strata pendukung. Nah, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, bagian E, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kesadaran warga negara. Nah, kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Yang kedua, pengertian bela negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun pengertian dari pertama ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konseptual melalui tindakan kriminalitas dan politis. Nah, kalau ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pertama, dari luar negeri, yaitu agresi, pelanggaran wilayah dari negara lain, spionis atau mata-mata, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Nah, sedangkan dalam negeri, pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatisme atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, dan pengrusakan lingkungan. Nah, adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, kedua, tantangan, yaitu hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. 3, hambatan, usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah. Bagi yang kamu belum jelas silahkan bertanya. Ini Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.